Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Pusat Pengendalian Operasi BNPB ikut terlibat dalam uji coba drone Palapa S1 VTOL untuk pengamatan titik api di Kota Bima pada 9 hingga 12 Mei 2023. BNPB bersama Gajah Mada Flying Object Research Center atau Gamma Force yang merupakan tim robot terbang UGM tengah melakukan kerjasama terkait kegiatan penelitian monitoring untuk deteksi dini kebakaran hutan berbasis kamera thermal dan sensor cerdas. Pengamatan potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan citra satelit diperlukan untuk memverifikasi titik api secara visual. Alternatif pengamatan visual ini memanfaatkan teknologi video dan sensor pesawat tanpa awak atau drone. Tempat uji coba drone ini berlokasi di Tanah Lapang, Jalan Parit Purba, Kelurahan Pelitung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lokasi sekitarnya sedang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 19 April 2023. Pesawat berhasil diterbangkan dengan area mapping sebesar 12 km persegi selama 10 menit. Pada uji terbang kedua disaksikan secara langsung oleh Kepala Pusdal Ops BNPB, Bambang Surya Putra, Kalaksa BPBD Provinsi Riau, dan Kalaksa BPBD Kota Dumai. Pemerintah Indonesia mengirimkan perwakilan delegasi dalam high-level meeting on the midterm of Standby Framework for Disaster Risk Reduction yang diselenggarakan di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, New York, Amerika Serikat pada 18 hingga 19 Mei 2023. Delegasi yang dikirimkan terdiri dari 5 orang perwakilan BNPB dan 2 orang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Para delegasi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengawali agenda dengan koordinasi internal serta persiapan substansi yang akan disampaikan saat sidang. Dalam pembukaan sidang, Ketua Delegasi menyampaikan joint statement yang mewakili negara-negara MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, dilanjut dengan national statement. Negara-negara MIKTA sepakat untuk mencapai pembangunan dan pemahaman pengurangan risiko bencana, perlu saling mendukung dalam merespon kejadian bencana, serta mengupayakan kerjasama termaksud berbagai pengetahuan dan pengalaman. Sementara itu, dalam country statement, Indonesia mengusulkan pendekatan sustainable resilience yang menyelaraskan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Selain sidang, para delegasi juga memanfaatkan waktu untuk dapat melakukan pertemuan bilateral dengan mitra yang bergerak di bidang kebencanaan. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi pembangunan rumah terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 23 Mei 2023. Didampingi Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala BNPB melakukan peninjauan lokasi pembangunan pertama di Kampung Cibeleng Hilir, Desa Cikancana, Kecamatan Gekbrong, Cianjur. Rombongan bergerak menggunakan kendaraan roda 2 untuk meninjau lokasi yang sulit diakses kendaraan roda 4. Di lokasi ini, Kepala BNPB melihat langsung progres pembangunan rumah tahan gempa bagi warga yang rumahnya terdampak beberapa waktu lalu. Kepala BNPB kemudian meninjau Desa Padaluyuk, Kecamatan Cugenang, dan menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat sekitar terkait penggunaan dana stimulan. Suharyanto berpesan kepada warga dana stimulan yang diberikan sebaiknya digunakan untuk pembangunan rumah dan tidak untuk kebutuhan lainnya. Pada akhir tinjauannya, Kepala BNPB meninjau tempat pembuatan panel dinding tahan gempa yang dapat digunakan dalam membangun rumah-rumah di wilayah Cianjur. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan diorama edukasi bencana sebanyak 65 siswa-siswi SD Yasporbi 3 Pasar Minggu pada Rabu 23 Mei 2023.
Kunjungan dari SD Yasporbi 3 Pasar Minggu ke BNPB ini bertujuan untuk memperkenalkan diorama edukasi bencana BNPB dalam rangka pembelajaran kegiatan field trip atau kunjungan lapangan. Siswa-siswi kelas 2 dan guru pendamping diajak berkeliling diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Selama kunjungan, para peserta mendapatkan penjelasan dari petugas diorama mengenai berbagai kejadian bencana, jenis bencana, tahapan bencana, dan bagaimana penanggulangannya. Para peserta juga dapat mencoba langsung berbagai fasilitas edukasi yang disediakan, antara lain miniatur gunung api, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai video animasi edukasi bencana lainnya. Kunjungan ke diorama edukasi bencana BNPB menjadi salah satu metode edukasi bencana sejak dini, tidak hanya melalui edukasi verbal, tetapi juga non-verbal melalui banyaknya replika dan miniatur kebencanaan. BNPB melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dalam mendukung penyusunan RPJMD dan RPJPD di Kota Bogor pada 22 hingga 27 Mei 2023. BIMTEK Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan bagian advokasi dan pendampingan pemerintah daerah yang kedepannya dapat diintegrasikan ke RPJMD. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan pentingnya dokumen RPB sehingga substansi serta administrasinya perlu dijaga. Raditya Jati juga menekankan 4 konsep resiliensi berkelanjutan, yaitu perkuat budaya dan kelembagaan, investasi dalam sains, teknologi, dan inovasi, selanjutnya bangun infrastruktur yang tangguh bencana, dan terakhir komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global. Wakil Pimpinan Komisi 8 DPR RI Dapil Jabar 3, Dia Pitaloka menyampaikan terkait perubahan paradigma cara pandang kebencanaan selama ini dari praktikal ke strategi planning masih belum optimal. BIMTEK RPB ini diikuti oleh 46 orang dari BPBD dan Bapeda, terdiri dari 2 provinsi, 6 kota, 19 kabupaten, dan 1 NGO. Baik terkait dengan BIMTEK dari BNPB tentang penyusunan RPB sangat berkesan sekali buat saya, karena dari sekian BIMTEK dan pelatihan yang sudah saya ikuti, inilah BIMTEK yang paling levelnya paling tinggi nih, beda sama yang DMB sama penyusunan Renkon. Ini konsepnya lebih tinggi nih, dan juga mungkin teman-temannya lebih banyak dari seluruh Indonesia, kemudian materinya juga lebih berwawasan global seperti itu. Tentu BIMTEK ini berguna buat kami sebagai non-government organization atau organisasi non-pemerintah yang juga banyak bekerja dengan teman-teman di BPBD daerah, di mana kami juga banyak membantu untuk terkait dengan merumuskan kebijakan dan perencanaan BPBD daerah, terutama di wilayah proyek di mana kami bekerja. Dan BIMTEK ini juga secara substansi itu berguna buat kami untuk memiliki semacam wawasan atau insight terkait dengan bagaimana sih sebetulnya perumusan atau penyusunan dari RPB ini sendiri. Pemerintah Indonesia turut ambil bagian dalam ASEAN ERAT atau Emergency Response and Assessment Team pasca bencana siklon tropis Mocha yang menerjang wilayah Myanmar beberapa waktu lalu. ASEAN ERAT yang terdiri dari 14 personel lembaga pemerintahan termasuk BNPB sebagai wakil Indonesia dan beberapa negara lainnya melakukan asesmen guna membantu otoritas setempat dalam penanganan darurat bencana siklon tropis Mocha. Kegiatan asesmen ini dilaksanakan mulai tanggal 22 hingga 25 Mei 2023 dengan target asesmen beberapa wilayah di Provinsi Rakhine yang merupakan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Myanmar. Pelaksanaan asesmen ini bertujuan untuk membantu otoritas setempat dalam penanganan darurat bencana siklon tropis Mocha sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan efektif.
Siklon tropis Mocha yang menerjang beberapa wilayah di Myanmar berdampak besar pada kerusakan infrastruktur hingga adanya korban jiwa. AHA Center merilis data per 22 Mei 2023, terdapat 145 jiwa meninggal dunia, 131 mengalami luka-luka, dan sebanyak lebih dari 200.000 unit rumah rusak. BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dorong program Rumah Ibadah Tangguh Bencana pada pertemuan Jaringan Nasional Karitas Indonesia, Rabu 24 Mei 2023. Pertemuan dihadiri kurang lebih 120 peserta dari Karitas Keuskupan, Komisi PSE Keuskupan, perwakilan Karitas Luar Negeri, para aktivis kemanusiaan, para mitra, serta jaringan Karitas lainnya. Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi memaparkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat serta peran rumah ibadah dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. 7 objek ketangguhan yang dipaparkan meliputi pemukiman, sarana pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, perkantoran, pasar atau pusat perniagaan, dan objek vital lainnya. Peran strategis tempat ibadah memberikan dampak positif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana. Terdapat 3 komponen yang harus dimiliki gereja tangguh bencana, antara lain memiliki pengetahuan yang memadai tentang risiko bencana di lingkungannya, kedua, sadar akan tanggung jawab dalam mengurangi risiko, dan antisipasi bila bencana terjadi, terakhir mampu menjalankan program pengurangan risiko bencana, serta menjadi budaya pada setiap individu, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bekerja sama dengan Universitas Lambu Mangkurat melakukan upaya pemulihan ekonomi dalam program pembinaan dan pendampingan ekonomi dengan membentuk tim pelaksana pembinaan pendampingan ekonomi untuk wilayah Kalimantan Selatan. Bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 menyebabkan beberapa wilayah administratif terkena dampak. Hal itu mendasari BNPB untuk melakukan program pendampingan ekonomi sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak bencana di 2 wilayah terdampak. Pada tahun 2022 yang lalu, terbentuklah 4 kelompok masyarakat atau Pokmas yang terdiri dari 2 Pokmas di Kabupaten Banjar yang beranggotakan 37 orang dan 2 Pokmas di Kabupaten Balangan dengan 30 anggota. Hasil dari pendampingan ekonomi ini ialah usaha peternakan ayam petelur. Eni Supartini selaku Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB secara langsung memberikan nomor induk berusaha kepada 4 Pokmas yang telah mengikuti program pembinaan dan pendampingan. Diharapkan kelompok masyarakat usaha peternak ayam petelur ini menjadi kelompok usaha mandiri, berkelanjutan, serta menjadi model percontohan bagi wilayah terdampak lainnya. BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan workshop pelaksanaan sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat sebagai penguatan respon masyarakat dalam peringatan dini ancaman erupsi Gunung Anak Rakatau dan bahaya terusannya. Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Pasauran, Kabupaten Serang, Banten mulai Selasa 23 Mei hingga Jumat 26 Mei 2023. Desa Pasauran dipilih berdasarkan survei yang telah dilakukan tim Direktorat Peringatan Dini pada bulan Maret lalu, yang menunjukkan desa tersebut memiliki ancaman erupsi Gunung Anak Rakatau yang tinggi. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat serta stakeholder terkait untuk memperkuat respon masyarakat dalam peringatan dini. Sementara itu, kegiatan workshop bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat menggunakan sumber daya dan kapasitas lokal secara efektif. Demi mewujudkan sistem peringatan dini bencana yang efektif berdasarkan kearifan lokal, workshop ini dilaksanakan untuk menghasilkan beragam protokol seperti protokol peringatan dini,
pemantauan bahaya, diseminasi peringatan dini, dan evakuasi. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Vika Nalura undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh.